Pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses memajukan suatu bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul dan berkualitas, sehingga dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk memajukan bangsanya. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki populasi penduduk berjumlah 277 juta jiwa pada tahun 2023 dan merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika. Namun, apakah tingkat pendidikan di Indonesia sebanding dengan banyak populasi penduduknya? Jawabannya ternyata tidak. Berdasarkan data dari Gudstat pada tahun 2022, masih banyak penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Diketahui hanya sekitar 6,41% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dalam pendidikan yang diatur dalam poin yang dituangkan pada capaian SDGs, pendidikan yang merata dan keadilan dalam pendidikan harus dicapai sebagai indikator terciptanya pendidikan yang adil guna menciptakan kehidupan bangsa. Namun, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah merata dan adil? Ternyata, sampai saat ini pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Banyak faktor-faktor permasalahan yang terjadi yang berakibat pada terhambatnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Menurut beberapa sumber, berikut hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang adil. Di antaranya, yang pertama, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia tergolong masih kurang. Masih banyak sekolah di Indonesia yang bangunan kelasnya tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Masalah ini tidak hanya menghambat proses belajar mengajar, namun juga dapat membahayakan keselamatan guru dan siswa. Sanitasi yang buruk juga menjadi perhatian yang serius. Kebutuhan air bersih dan toilet yang bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam menjaga kesehatan dan kehigienisan siswa. Tanpa sanitasi yang memadai, resiko penyebaran penyakit di lingkungan sekolah akan semakin tinggi, yang pada akhirnya akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Masalah kurangnya sarana dan prasarana tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, kurangnya pengawasan pihak sekolah terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya yang akan mengakibatkan banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Guru merupakan seorang pengajar yang menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya. Peran seorang guru sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Tidaklah mudah hidup menjadi seorang guru. Begitu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan. Namun, nyatanya masih banyak guru yang memandang pekerjaannya adalah suatu hal yang mudah dan hanya bekerja sekadar untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, para guru juga cenderung mengajar dengan mengutamakan materi ajarannya, bukan pada tujuan pembelajarannya, sehingga mereka kurang merancang strategi pembelajaran, bahan ajar, dan juga merancang alat evaluasi dan penilaian pembelajaran. Kebanyakan guru juga dinilai monoton dan tidak memiliki cara mengajar yang berkualitas. Kasus-kasus tersebut terjadi karena kualifikasi guru yang belum melewati standar mutu pendidikan. Banyak guru yang malas meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam mengajar. Hal ini berdampak pada kualitas anak yang diajar. Padahal, kualitas seorang guru sangat menjamin hasil kualitas peserta didik. Pemerintah harusnya mengevaluasi secara besar-besaran dengan memperhatikan berbagai aspek seperti memperbaiki sistem pendidikan guru dengan menyelaraskan pendidikan guru dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga dapat menghasilkan guru yang kompeten dan profesional. Yang terakhir, kesenjangan akses pendidikan di daerah pelosok. Perbedaan sangat dapat dirasakan antara pendidikan di desa dengan pendidikan di kota. Sulit dan terbatasnya akses di pedesaan membuat siswa kesulitan untuk dapat datang ke sekolah setiap hari. Tenaga pendidik juga lebih minim di daerah pedesaan.
dikarenakan minimnya minat guru untuk mengajar di pedesaan. Selain beban tugas yang terlampau besar dan akses yang terbatas, kesejahteraan mereka pun bisa dikatakan belum maksimal. Selain itu, fasilitas yang didapatkan kurang layak bagi anak-anak sekolah di pedesaan. Di saat sekolah perkotaan memiliki laboratorium, sekolah di pedesaan masih kekurangan kelas, keadaan gedung yang tidak layak, hingga fasilitas pendukung pembelajaran yang tidak ada. Pemerintah harusnya bisa lebih memfokuskan pendidikan di pedesaan, di mana potensi sumber daya manusia di pedesaan bisa terus dimaksimalkan dengan mudahnya akses dan fasilitas yang didapat. Maka permasalahan kesenjangan pendidikan di pedesaan dapat diatasi dan capaian pada SDGs dapat terlaksana. Pendidikan merupakan bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan hak semua warga negara. Peran pemerintah sangatlah penting dalam pelaksanaan. Pemerintah harus lebih peka terhadap sarana pendidikan di sekolah-sekolah, sistem pendidikan dan kesejahteraan guru, fasilitas yang harus merata antara pendidikan di desa dan kota. Dengan pendidikan yang merata dan adil, sesuai dalam capaian SDGs, dapat membuka potensi-potensi terbaik generasi Indonesia dan dapat mempersiapkan diri untuk Indonesia Emas 2045.